Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung dalam program Bekal Hari. Untuk Anda yang pertama kali mengikuti program ini, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara, rekan-rekan semua. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, yang saya percaya bisa menjadi bekal hari ini untuk rekan-rekan semua menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, mungkin bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu ya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, kalau kami masih boleh menghadap Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama berdoa, kami boleh sama-sama menikmati apa yang Kau mau sampaikan kepada kami pada hari ini. Mari Tuhan, kami mau bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kami percaya semua itu karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami masih bisa bangun, kami masih bisa beraktivitas Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu, amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara di tempat ini, Kau mengurapi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah Allah yang mendengar. Allah yang mendengar. Dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai 2 dikisahkan seperti ini. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Luar biasa, rekan-rekan semua, ayat ini sesuatu yang agak aneh juga ya. Kalau kita baca kisah ini, agak nggak masuk akal apa yang Rahel minta. Saat Rahel tidak bisa mengandung, dia menyalahkan Yakub karena dia tidak mendapatkan anak. Padahal Yakub dengan Lea itu berhasil mendapatkan 4 anak. Jadi kalau kita mau berpikir lebih panjang, Yakub bisa mendapatkan anak dari Lea bisa mendapatkan anak dari Yakub. Tapi kenapa Rahel tidak bisa mendapatkan anak dari Yakub? Artinya yang salah bukan Yakub. Yang salah adalah Rahel. Kemungkinan, atau ya kita bisa bilang bahwa Rahel lah yang mandul, bukan Yakub yang mandul. Jadi sebetulnya tidak ada alasan Rahel menyalahkan Yakub di mana dia tidak bisa mendapatkan anak. Tetapi kita memang cenderung seperti itu, cenderung menyalahkan orang lain ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal daripada kita menyalahkan orang lain, Tuhan meminta kita untuk berdoa. Firman Tuhan mengajarkan dalam Yakobus 4 ayat 2, "Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Kita berkelahi saat kita tidak mencapai tujuan kita. Padahal masalahnya bukan di situ. Nggak ada gunanya kita berkelahi menyalahkan orang lain. Bukan karena bos kita belum bisa mendapatkan jabatan itu. Bukan karena orang tua kita tidak bisa bersekolah. Bukan karena kompetitor kita tidak bisa mendapatkan bisnis. Bukan karena anak kita atau menantu kita tidak bahagia. Tetapi karena Tuhan ingin kita berdoa. Berdoa supaya kita dipromosi. Berdoa supaya bisnis kita berjalan baik. Berdoa supaya keluarga kita rukun dan bisa membuat kita bahagia. Tuhan ingin kita berdoa, bukan bertengkar dan menyalahkan orang lain. Lalu dikisahkan lagi, Rahel bertengkar dengan Lea soal buah dudaim. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan buah mandrake ya. Saya bacakan kisahnya di Kejadian 30 ayat 14 sampai seterusnya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Saya ulang ya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Ruben itu anaknya Lea ya, anak yang pertama. Kita masih ingat minggu lalu ya. Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku." Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub.
Rekan-rekan semua, buah dudaim itu mitosnya dianggap sebagai buah kesuburan. Karena itu Rahel meminta buah itu. Mandrake itu buah kesuburan. Kenapa Rahel meminta buah itu? Karena mereka sedang terus bergulat dan bersaing untuk mendapatkan anak. Rahel ingin mendapatkan anak dan mengalahkan Lea. Karena itu Rahel meminta buah dudaim itu. Dan terjadilah tawar-menawar. Akhirnya Rahel mendapatkan buah dudaim yang didapat oleh Ruben itu. Dengan kompensasi, Yakub boleh tidur dengan Lea malam itu. Yang menarik di firman Tuhan di ayat 17 katakan, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea, dan Lea mengandung. Yang mendapatkan buah kesuburan adalah Rahel, tapi yang mengandung adalah Lea. Dan alasannya, karena Allah mendengarkan permohonan Lea. Rekan-rekan, saudara semua, saya menarik insight dari kisah ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Andalkan, ajukan permohonan Anda kepada Tuhan semata-mata. Boleh sih mencari bantuan, tapi tetap sambil berdoa, memohon kepada Tuhan. Dia ingin menjawab doa dan permohonan kita. Saya tidak tahu apakah Rahel meminta kepada Tuhan atau tidak. Nanti di akhir cerita memang Tuhan pun mendengarkan permohonan Rahel. Tapi di saat ini, di kisah ini dikatakan bahwa Lea lah yang didengarkan permohonannya. Saya ambil kesimpulan dari sini bahwa hanya Tuhan yang bisa mengabulkan permohonan rekan-rekan semua. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menjawab doa rekan-rekan semua dan memenuhi keinginan rekan-rekan semua. Bahkan yang dunia janji-janjikan seperti buah dudaim itu pun tidak bisa menjawab doa. Saya ingin share cerita kami, kisah kami ketika Ethan mau dilahirkan. Waktu itu dokter bilang bahwa tidak ada bayi di dalam rahim Eva, istri saya. Lalu seperti biasa, karena kami sudah kuret pertama, anak pertama kami tidak ada dalam kandungan, jadi harus dikuret. Ini anak kedua kami sebetulnya, Ethan. Lalu ketika kami mendengar itu, kami sedih sekali. Lalu dokternya bilang, udah dikuret aja. Terus saya bilang, saya nggak mau, saya mau pulang dulu. Kami memutuskan untuk pulang dulu. Lalu ketika kami pulang, saya langsung berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Waktu itu kami diminta untuk datang ke Sinse. Saya bukan mau menyalahkan Sinse atau apa, tapi waktu itu kami diminta untuk datang ke Sinse. Kami memutuskan untuk berdoa dulu. Kami tidak mau langsung terburu-buru datang ke Sinse. Saya bilang kami pengen nama anak kami dikenal sebagai anak Tuhan, bukan anak Sinse. Waktu itu ya. Sekali lagi rekan-rekan, bukan di Sinse problemnya, fokus utamanya, tapi kita meminta kepada Tuhan. Lalu kami berdoa, berpuasa, meminta kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan berbicara dari kitab Yosafat, bahwa ketika Yosafat meminta bantuan kepada raja lain, tanpa berunding dengan Allah, tanpa berbicara dulu kepada Allah, terjadilah hal yang disaster, terjadi bencana. Yosafat hampir mati, dibunuh oleh musuhnya. Lalu Tuhan bilang kepada Yosafat, kenapa engkau mengandalkan raja-raja lain? Lalu Tuhan ingatkan kepada saya, kepada kami berdua, supaya kita tidak mengandalkan orang lain, termasuk Sinse. Kami mau mengandalkan Tuhan. Pagi itu, hari Minggu, kami diajak ke Sinse, kami bilang kami menolak, kami mau mengandalkan Tuhan. Lalu kami berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa, lalu hari Seninnya, kami datang ke dokter lain, kami minta pendapat dokter lain. Luar biasa, rekan-rekan semua. Dokter itu bilang, ada nih anaknya. Luar biasa, saudara. Di hari Kamis atau Jumat, kami ketemu dengan dokter, tidak ada anak di rahimnya. Tapi hari Senin, kami mendapatkan jawaban doa bahwa ada anaknya. Dan dia bilang, kita lihat seminggu lagi ya. Nanti kalau kita mendengar suara seperti suara helikopter, artinya detak jantung anak itu terdengar, maka betullah anak itu ada di dalam rahim ibu. Puji Tuhan, Ethan lahir dan sehat sampai saat ini. Sangat sehat bahkan ya. Luar biasa ya, sampai saat ini masih gemuk sekali. Jadi, rekan-rekan, tidak ada yang bisa menjawab doa kita selain Tuhan kita yang hidup. Ada yang pernah bilang, gak usahlah doa sama Tuhan. Seluruh dunia udah doa sama Tuhan. Lu ngerepotin Tuhan aja gitu. Itu cara pandang yang salah tentang Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu direpotkan ketika kita meminta kepadanya.
Saya mau katakan rekan-rekan semua, justru Tuhan senang ketika Anda datang kepada Dia. Tuhan itu senang ketika direpotkan, dimintai, diharapkan, tempat bergantung. Dia itu senang sekali. Mazmur 116 ayat 1-2 katakan, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Itu kata Daud. Sebab Ia menyendengkan telinganya, sebab Tuhan menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Tuhan menyendengkan telinganya. Kata menyendengkan dalam bahasa Ibrani-nya adalah natah dalam bahasa aslinya. Artinya to scratch out, atau meregangkan. Jadi Tuhan seperti menarik telinganya untuk mendengarkan kita. Dia bersedia menyakiti dirinya supaya dia bisa mendengar kita dan permohonan kita. Kata natah itu dipakai dalam Alkitab pertama kali di Kejadian 12 ayat 8. Digunakan dalam kalimat ia memasang kemahnya. Waktu itu Abraham memasang kemahnya. Kata memasang itulah yang disebut dengan natah. Anda tahu kan bagaimana kita memasang kemah? Kita harus stretch out talinya, meregangkan talinya sampai maksimal, setegang mungkin, seregang mungkin, sampai tendanya bisa berdiri. Seperti itu juga Tuhan. Dia menarik telinganya setegang mungkin, semaksimal mungkin agar dia bisa mendengarkan kita. Dan bukti paling agung dari usaha Dia mendengarkan kita adalah kematian Yesus di kayu salib. Kejadian itu menjelaskan kepada kita dengan gamblang betapa Dia ingin mendengarkan kita. Dia memberikan dirinya mati di kayu salib supaya Dia bisa mendengarkan kita. Kalau rekan-rekan menyimak, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada kejadian tabir bait Allah terbagi dua. Tabir itu adalah tabir yang memisahkan kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena di balik tabir itu ada ruang Maha Kudus, ruang pertemuan manusia dengan Allah. Tetapi hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang dipilih Allah dan dikuduskan dengan cara ritual-ritual terlebih dahulu. Itu pun masih dihadapkan dengan resiko kematian. Pernah ada yang mati masuk ke ruang Maha Kudus Allah di kitab Perjanjian Lama. Nah, itulah tabir yang Tuhan belah dua ketika Yesus mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib agar tabir itu bisa dibelah dan tidak ada lagi jarak antara Tuhan dan manusia. Supaya setiap orang bisa datang kepadanya dengan bebas dan meminta apapun yang Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, bukan Anda butuhkan ya. Suatu saat saya akan bahas tentang ini. Bukan Anda butuhkan, Anda inginkan. Ada firman Tuhan ini. Tuhan sangat berusaha supaya Anda dan saya bisa didengarkan. He inclined his ear. Dia regangkan telinganya untuk memastikan suara Anda didengar. Dia regangkan tangannya dan nyawanya agar seruan Anda bisa sampai ke telinganya. Saudara, rekan-rekan semua, Dia sangat mengasihi Anda. Dia ingin Anda mendapatkan jawaban-jawaban doa Anda. Mari hari ini Tuhan memberikan bekal kepada Anda bahwa Dia adalah Allah yang mendengar. Tidak ada Allah lain di kepercayaan manapun yang mau melakukan hal konyol dengan mati di kayu salib hanya untuk mendengarkan umatnya. Bisa dicek di kepercayaan manapun. Hanya Tuhan Yesus yang mau melakukannya. Allah kita mau melakukannya. Hanya Allah kita yang mau melakukannya. Karena Allah kita adalah Allah yang mendengar doa. Apapun kerinduan Anda hari ini, ingin naik gaji, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin punya anak, ingin supaya hubungan mertua menantu membaik, ingin punya teman hidup, ingin supaya anak-anak bisa sekolah di sekolah yang bagus, ingin supaya bisnis Anda berhasil mencapai target-target tertentu, mari berdoalah. Tidak usah salahkan siapa-siapa ketika kita belum mendapatkannya, tapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saya pastikan Anda belum meminta apa-apa kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan dalam nama Yesus, firman Tuhan, supaya kamu menerimanya. Mintalah dalam nama Yesus ya rekan-rekan semua. Hanya dalam nama Yesus permintaan Anda akan dipenuhi. Sekali lagi Tuhan katakan supaya penuhlah sukacitamu. Jadi ketika Anda meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus, lalu Anda menerimanya, sukacita Anda akan penuh. Kalau Anda ingin bersukacita hari ini, mari memintalah kepada Tuhan.
Sampai sekarang Anda belum meminta sesuatu pun dalam nama Yesus, kata firman Tuhan ini. Mintalah supaya Anda mendapatkannya dan penuhlah sukacita Anda. Amin, puji Tuhan. Terima kasih rekan-rekan yang join di sini, luar biasa ya. Saya bersyukur sekali. Saya ingin berdoa buat saudara dan rekan semua. Rekan semua, kalau misalnya rekan diberkati, lalu ada insight atau ada ayat atau ada quotes yang Anda dapatkan, yang Anda menjadi rema dalam bekal hari ini, rekan-rekan boleh tuliskan ya di komen IG kami, IG video ini. Saya akan berdoa bila ada yang sakit, kita doakan. Siapapun, rekan sendiri atau kolega teman-teman atau keluarga teman-teman, boleh kita doakan. Kesulitan ekonomi juga mungkin, atau minta keluarganya dipulihkan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang ingin mendengarkan kami, Allah yang mengasihi kami, dan Allah ingin menjawab doa kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami memberkati setiap rekan-rekan semua di dalam pekerjaannya hari ini, di dalam apapun aktivitas yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka, Kau mengurapi mereka, Kau memberikan hikmat buat mereka, berikan pengurapan yang daripada Tuhan, berikan kuasa yang daripada Tuhan, supaya mereka boleh berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, dan mereka dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, di kantornya, di keluarganya, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun, kami percaya tidak ada sakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu. Mereka semua sudah sembuh di dalam nama Yesus. Ada yang kesulitan ekonomi, Tuhan berkati dalam nama Yesus, berkati dengan limpah, buka tingkap-tingkap langit-Mu, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau ingin memberkati mereka, Engkau ingin memberkati mereka. Kekayaan dari seberang laut Kau limpahkan kepada mereka. Hutang-hutang mereka lunas, mereka bahkan menjadi orang-orang yang mengutangi orang, memberi kepada banyak orang, memberi lebih banyak kepada orang lain Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa, berkati semua keluarga yang sedang ada masalah, pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan melingkupi keluarga mereka. Sungguh Tuhan, ada kasih Tuhan yang dahsyat, yang memulihkan hubungan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah untuk mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya juga ingin berdoa buat rekan-rekan yang belum mengenal Yesus, belum tahu siapa Yesus, dan tidak tahu apakah akan diselamatkan atau tidak, atau Anda merasa bahwa Anda tidak disukai oleh Tuhan karena Anda merasa banyak dosa, tapi Anda ingin sekali dekat dengan Tuhan, Anda ingin diterima oleh Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya tidak tahu apakah Engkau mau menerima saya, apakah Engkau mau mengasihi saya. Tapi Tuhan, saya ingin bisa diterima oleh Engkau. Saya ingin bisa dekat dengan Engkau. Karena itu ampunilah dosa-dosa saya Tuhan, dan masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Biarlah saya bisa merasakan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Dan biarlah nama saya ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa ini, saya percaya Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab Anda. Kalau belum punya, download di Play Store, di App Store, gampang sekali. Anda baca Alkitabnya, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, karena hanya itulah yang bisa menguatkan Anda setiap harinya. Saya ingin memberkati rekan-rekan semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda merasa diberkati, tolong tuliskan apa quotes atau ayat atau apapun yang rema yang Anda dapatkan, boleh tulis di IG kami ya, Hasusir ya. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari besok di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang saya percaya bisa menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan kepada Anda setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.